Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, yaitu tepatnya di dalam kitab Mazmur. Mazmur nomor yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dalam hati masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Allah Pelindung Orang-orang Saleh. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripada-Mu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan. Janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan. Sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberikan satu tema untuk renungan kita, yaitu Allah Hakim yang adil. Inilah tema untuk perenungan kita di pada pagi hari ini. Kalau kita melihat kitab Mazmur ini merupakan salah satu kitab yang termasuk ke dalam kitab puisi, di mana kitab ini menggambarkan bagaimana perasaan seseorang yang paling dalam dan juga menyatakan mengenai kebutuhan dan perasaan
dari orang tersebut kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Oleh karena itulah di dalam kitab Mazmur juga kita bisa menemukan doa-doa yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum. Salah satu hal yang menarik di dalam puisi Perjanjian Lama ialah adanya jenis puisi akrostik, yaitu puisi yang berisi dari penjabaran atau penguraian setiap huruf dalam judul puisi tersebut. Sehingga judul puisi biasanya pendek, terdiri dari satu atau dua kata yang menjadi judul puisi, kemudian menjadi huruf awal di setiap baris puisi. Sehingga puisi jenis ini terkesan menjelaskan judul puisinya menggunakan huruf-huruf pertama dari judul tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Mazmur, jenis puisi yang memakai puisi akrostik yang paling terkenal kita bisa membacanya dan melihatnya di dalam Mazmur nomor yang ke-119. Tetapi selain Mazmur nomor yang ke-119, masih banyak juga atau ada beberapa Mazmur yang menggunakan pola akrostik, yaitu salah satunya adalah Mazmur nomor yang ke-9. Nah, Bapak Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa frase penting yang ada di dalam Mazmur nomor yang ke-9. Yaitu yang pertama ada pada ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, di sini dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Hal ini menggambarkan sebuah ungkapan dari sang pemazmur, yaitu di dalam hal ini adalah Daud sendiri. Kita bisa membaca di ayat pertama. Di sini dikatakan Mazmur Daud, berarti ini adalah Daud yang menulisnya. Hal ini merupakan di dalam ayat yang kedua merupakan ungkapan daripada Daud kepada Allah melalui doa sebagai ucapan syukur yang dia panjatkan kepada Allah. Di situ dikatakan ada kata ajaib. Hal ini menunjukkan perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ada banyak hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Saya akan memberikan contohnya kepada kita dua contoh. Yang pertama yaitu Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal kelima, ayat yang di dalam pasal kelima, seluruh pasal kelima. Jadi kita bisa membaca di sana bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian perbuatan ajaib yang kedua yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel, yaitu Allah memberikan makanan kepada bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun, yaitu berupa manna. Kita bisa membacanya di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan 36. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua itu merupakan keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Allah dengan tujuan untuk menolong orang-orang yang memerlukan atau orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan, seperti bangsa Israel atau umat pilihan Allah. Kemudian kita akan melihat frase yang kedua yang terdapat di dalam ayat yang ke-12. Di sini dikatakan bahwa bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Sion yaitu nama suatu gunung yang ada di Yerusalem, di mana bait Allah, bait suci didirikan.
Kata Sion sendiri kalau kita mempelajari perjanjian lama pertama kali disebutkan di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-6. Kata Sion atau di dalam ayat yang ke-12, hal ini menggambarkan bagaimana Daud sebagai raja bangsa Israel pada waktu itu dia berhasil merebut benteng yang ada di puncak bukit yang dikenal atau yang dikenal sangat kokoh, yang mana pada waktu itu Yerusalem masih dikuasai oleh suku Yebus, salah satu suku yang ada di Filistin, di mana suku Yebus merupakan salah satu suku yang terkuat yang ada di Filistin pada waktu itu. Akan tetapi Allah menolong Daud untuk merebut Yerusalem dari bangsa Kanaan. Sehingga sebagai bentuk ucapan syukur Daud kepada Allah, Daud memindahkan ibu kota Israel Raya atau Israel Bersatu ke Yerusalem. Hal itu ditandai dengan dipindahkannya bait tabut perjanjian ke Gunung Sion. Yerusalem dikenal juga sebagai kota Sion atau kota Daud. Hal ini berkaitan dengan Allah sebagai Tuhan bagi bangsa Israel, di mana Allah digambarkan berdiam di atas Sion, yaitu di Yerusalem. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita akan melihat di ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 di sini dikatakan bahwa kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Hal ini atau ayat ini berkaitan di dalam dengan Seol. Seol itu adalah suatu dunia orang mati yang biasanya digambarkan sebagai tempat yang sangat sepi, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui atau merasakan apapun ketika berada di dalam Seol tersebut. Di dalam perjanjian lama, orang-orang pada waktu itu percaya bahwa setiap orang yang mati akan pergi ke tempat yang paling gelap di bawah tanah yang dikenal dengan nama Seol. Kita bisa melihat di dalam Mazmur nomor ke-88. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat di ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayun. Pada ayat yang ke-17 di sini dikatakan bahwa ada kata orang fasik. Sebenarnya kata ini sejajar dengan kata musuh. Kata musuh di dalam Mazmur nomor yang ke-9 ini merupakan orang-orang yang melawan Allah demi kepentingan dirinya sendiri dan mengorbankan orang lain. Pada dasarnya si pemazmur di dalam Mazmur nomor yang ke-9 di sini tidak menjelaskan yang dimaksud orang fasik itu siapa. Akan tetapi kita bisa tahu bahwa di dalam doa yang disampaikan, di dalam doa yang dipanjatkan oleh pemazmur kepada Allah, si pemazmur memohon kepada Allah supaya Allah menghukum musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, orang-orang yang menjadi lawannya, dan orang-orang yang tidak takut akan Allah, orang-orang yang tidak memiliki perasaan kepada sesamanya,
Sesama dalam hal ini adalah sesama manusia. Sehingga kita bisa menyimpulkan di dalam Mazmur nomor yang ke-9 ini, di dalam Mazmur nomor ke-9 ini kita bisa menyimpulkan dan memahami sebagai doa yang dipanjatkan oleh si pemazmur kepada Allah dalam rangka atau dalam kaitan di mana dia menuntut keadilan kepada Allah atas musuh-musuhnya, atas lawan-lawannya. Karena di sini si pemazmur mengetahui bahwa hanya Allah lah satu-satunya hakim yang adil, yang sanggup menolong dirinya. Bapak Ibu Saudara, terakhir kita akan melihat di dalam ayat yang ke-19. Di situ dikatakan bahwa sebab bukan dengan seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Di dalam ayat yang ke-9 ini, kata orang miskin atau frase orang miskin ini sejajar dengan orang yang terinjak. Kemudian sejajar juga dengan kata atau frase orang yang tertindas, yang sama-sama merasakan ketidakadilan atau menjadi korban karena musuh-musuh atau orang-orang fasik yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-17, yang selalu menindas kehidupan mereka. Orang miskin di dalam perjanjian lama juga merujuk kepada orang-orang yang hidupnya susah, yaitu kepada para janda dan yatim piatu. Selain itu, kata orang miskin di dalam perjanjian lama juga merujuk kepada orang-orang yang ditawan dan mengungsi akibat yang diakibatkan dari suatu peperangan. Dan merujuk juga kepada orang-orang yang tidak memiliki harta benda. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Sebutan orang miskin juga ditujukan kepada orang-orang yang dianggap rendah, bahkan kepada musuh-musuh Israel. Akan tetapi orang-orang miskin ini yang menjadi fokus daripada perhatian Allah. Allah memperhatikan orang-orang yang teraniaya. Allah memperhatikan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu di dalam Mazmur ini, si pemazmur memohon kepada Allah supaya Allah menjadi pembela. Hakim berarti menjadi pembela bagi dirinya dan bangsanya pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Mazmur nomor yang ke-9 ini ada berbagai metafora yang dipakai. Metafora itu adalah gambaran. Ada beberapa gambaran atau metafora yang dipakai di dalam Mazmur nomor yang ke-9 ini. Setidaknya ada 2 gambaran atau metafora yang dipakai di dalam Mazmur nomor yang ke-9, yaitu kita bisa membacanya di ayat yang ke-5 dan yang ke-10. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, metafora tidak selalu hanya dipakai dengan menggunakan kata seperti. Namun dapat juga digunakan secara atau tanpa menggunakan kata seperti. Misalnya kita bisa membaca di dalam Mazmur nomor yang ke-23, di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Itu merupakan suatu metafora, merupakan suatu gambaran yang merupakan gambaran daripada Tuhan yang menjadi gembala. Artinya, apakah Tuhan itu sebagai seorang gembala? Bukan, itu merupakan gambaran. Jadi metafora seperti itu. Bagi yang mempelajari kitab syair, mungkin agak sedikit mengerti.
Tetapi bagi yang belum belajar tingkat 1, tingkat 2 pasti bingung apa itu gambaran atau itu metafora. Jadi metafora itu adalah suatu penggambaran supaya si pembaca bisa lebih memahami akan makna yang disampaikan oleh si penulis itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kaitannya di dalam Mazmur nomor yang ke-9 pada kali ini, Allah digambarkan sebagai seorang hakim. Hal ini sekaligus menjadi penekanan bagi kita, si pembaca, bahwa Allah satu-satunya hakim yang adil. Ketika banyaknya korban yang tertindas yang dilakukan oleh orang-orang fasik yang tidak disebutkan siapa itu orang fasik, tetapi kita bisa tahu bahwa orang fasik adalah orang-orang yang merasa paling kuat dan paling berkuasa atas orang-orang yang lemah. Dan orang-orang yang lemah itulah yang memperoleh perhatian khusus dari Allah sebagai hakim yang adil. Sesungguhnya Allah juga akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, termasuk juga semua orang fasik yang disebut sebagai lawan atau musuh Allah. Kita bisa membaca di ayat yang ke-10. Di mana di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tempat perlindungan maksudnya yaitu menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satu tempat pun selain daripada Allah yang sanggup melindungi orang-orang yang tertindas. Hal ini membuktikan kepada kita atau menunjukkan kepada kita sebetulnya kalau kita menggantungkan diri kita kepada kekuasaan dunia, hal itu tidak akan menjamin, tidak akan menjadi suatu jaminan yang pasti. Tetapi kalau kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, maka disitulah terdapat perlindungan yang nyata yang diberikan Allah kepada setiap umatnya. Allah menjadi kekuatan dan gunung batu bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Hal ini memberikan penguatan kepada kita seberat apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini. Kalau kita sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan kepada kita dari musuh-musuh kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur nomor yang ke-9 ini, Mazmur nomor ke-9 ini merupakan suatu doa pribadi dari si pemazmur. Si pemazmur yang dimaksud seperti yang saya sampaikan tadi adalah Daud itu sendiri, karena di sini dikatakan Mazmur Daud. Jadi itu Daud yang menulisnya. Karena di dalam Mazmur ini banyak para penulisnya. Jadi kita harus memperhatikan ketika membaca nomor demi nomor di dalam kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur nomor yang ke-9 ini ditulis oleh Daud itu sendiri, di mana Mazmur ini merupakan doa secara pribadi, di mana melalui pergulatan batinnya, emosinya daripada si Daud itu yang dia sampaikan kepada Allah. Karena Daud tahu bahwa hanya Allah lah yang sanggup menjadi hakim bagi dirinya, bukan orang lain, bukan kekuatan manusia.
Bapak Saudara, bangsa Israel mendapatkan penindasan dari musuh-musuh mereka, dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan bangsa-bangsa ini digambarkan sebagai orang-orang fasik. Akan tetapi, justru ketika mereka mendapatkan penindasan dari musuh-musuh mereka, Allah memperhatikan kehidupan bangsa Israel. Yang walaupun kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Artinya apa? Bangsa yang susah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu tetap melakukan hal yang sama. Akan tetapi karena bangsa Israel merupakan umat pilihan Allah, Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Setegak tengkuk apapun bangsa Israel, Allah tetap menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Perlakuan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang fasik terhadap bangsa Israel atau terhadap orang-orang yang tertindas pada waktu itu, disitulah yang menjadi inti daripada Mazmur nomor yang ke-9 ini. Orang-orang yang seperti inilah yang menjadi pusat perhatian Allah, di mana tidak adanya keadilan. Disitulah Allah akan menjadi hakim yang adil, dan hanya Allah yang berbuat demikian, di mana tidak ada tempat perlindungan untuk berlindung. Akan tetapi Allah menjanjikan memberikan jaminan kepastian perlindungan bagi mereka yang meminta perlindungan kepada Allah, karena Allah merupakan hakim yang adil. Lalu bagaimana kalau kita mengkaitkan dengan tema kita pada semester ini, yaitu menghadirkan kerajaan Allah? Artinya ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, maka harus ada keadilan di dalamnya. Menghadirkan kerajaan Allah tidak hanya bisa atau hanya sebatas di teori saja, di kata-kata saja, tetapi harus ada tindakan yang dilakukan, dan tindakan ini tidak boleh berat sebelah, harus semuanya sama. Ketika ada keadilan, maka disitulah kerajaan Allah itu hadir. Kerajaan Allah tidak akan hadir kalau tidak ada keadilan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan yang Tuhan berikan pada kami, di mana pada pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa hanya Engkaulah hakim yang adil, yang sanggup menolong setiap kami orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami berseru kepadamu, maka Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kami, seperti yang Tuhan lakukan atau berikan kepada bangsa Israel. Begitu pula Tuhan akan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kepastian janji-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami, dan tolong kami Tuhan untuk kami boleh tetap menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, sehingga ketika kami selesai di tempat ini, ketika kami keluar dari ruangan ini, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan oleh setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menutup rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Yang di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.